Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Fahmarianti M.Hum sebagai dosen mata kuliah sumber informasi, dan tak lupa pula teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sumber informasi yang terdiri dari saya, Syahrul Muhammad Yasir Aufa, sebagai moderator pada materi kali ini, dan teman saya Atri Lestari, Devika Mutia, Dini Sapitri, Dwi Eprianti Rahayu, dan Muhammad Azam Khairman, Muhammad Fadlan, Tiara Kusuma Dewi, dan Emma Triwahyuni sebagai presentator pada materi kali ini. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Informasi Sekunder. Sebelum presentator yang menjelaskan, saya ingin memberitahukan sedikit dari informasi bahwa dahulu kala masyarakat sangat sulit sekali mendapatkan sumber informasi dari belahan dunia. Namun seiring berjalannya pengetahuan dan teknologi, lebih mudah sekarang untuk mendapatkan sumber-sumber informasi. Nah, begitu juga dengan mahasiswa pada zaman sekarang, informasi telah mudah untuk didapatkan. Sekarang mahasiswa yang sangat membutuhkan informasi, dan informasi itu sangat penting bagi mahasiswa. Ya, kita harus mengetahui apa itu informasi dan dari mana kita mendapatkan informasi, dari mana kita mendapatkan sumber informasi, dan kita harus memahami apa itu informasi dan sumber informasi. Nah, oleh karena itu, pada kali ini kelompok 2 akan menjelaskan sumber informasi sekunder. Baik. Selanjutnya, sumber informasi sekunder akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mau dari itu, apa itu sumber informasi, apa saja jenis-jenis informasi, dan apa manfaat sumber informasi. Maka dilanjutkan presentasi ini oleh teman saya, yaitu Dini Sapitri, yang akan menjelaskan apa itu sumber informasi. Pada Dini Sapitri, dipersilahkan. Sumber informasi sekunder. Apa sih sumber informasi sekunder itu? Sumber informasi sekunder. Kata sekunder berasal dari bahasa Latin, yaitu secundus, yang memiliki arti kedua. Sumber informasi sekunder atau secondary sources merupakan jenis informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi sumber primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkannya atau menggagaskannya, namun sebagai alat untuk menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi primer tadi. Menurut Saylor dan Hoopen dalam Ahmad et al. Berdasarkan jurnal Silvana dan kawan-kawan pada tahun 2019, dijelaskan bahwa sumber informasi sekunder adalah ulasan atau pembahasan mengenai bukti-bukti dari sumber informasi primer. Oleh karena itu, berdasarkan dari kedua definisi di atas, secara garis besarnya, sumber informasi sekunder berarti seluruh macam rangkuman informasi yang berasal dari sumber informasi primer. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis sumber informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Azam. Terima kasih Dini. Di dalam sumber informasi sekunder terdapat beberapa jenis atau contoh koleksinya. Next. Contoh yang pertama adalah bibliografi.
Bibliografi menurut Palena dalam jurnal Nurhayati dan Elit tahun 2016 berasal dari kata biblion dan graphein yang dalam bahasa Yunani artinya buku dan menulis. Jadi secara etimologis bibliografi artinya adalah penulisan buku. Secara definisi, bibliografi adalah sebuah penerbitan yang di dalamnya terdapat daftar suatu dokumen, baik dalam bentuk buku ataupun artikel yang berkaitan dengan suatu subjek ilmu atau hasil karya seseorang. Next. Tujuan dari bibliografi yaitu untuk membantu pemakai mengetahui eksistensi sebuah dokumen, mengidentifikasi sebuah dokumen atau bahan pustaka lain sesuai dengan keperluannya. Next. Selain itu, bibliografi juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada nama pengarang, dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap. Yang kedua ada judul buku, termasuk di dalamnya judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi, meliputi nama penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid buku, dan tebal buku tersebut atau jumlah halamannya. Yang keempat, pada artikel diperlukan juga judul artikel yang berkaitan, nama majalah atau surat kabar, tanggal, dan tahun. Next. Bibliografi juga terdapat berbagai jenis atau berbagai macam. Dilihat dari segi penyajiannya, bibliografi terbagi menjadi dua, yaitu bibliografi deskriptif dan bibliografi evaluatif. Bibliografi deskriptif adalah bibliografi yang di dalamnya dilengkapi dengan uraian singkat yang dihasilkan dari gambaran fisik yang berada dalam daftar pustaka. Contohnya seperti judul buku, judul artikel, nama pengarang, data terbitan, abstrak, dan juga kata kunci. Sedangkan biblioevaluatif adalah bibliografi yang di dalamnya dilengkapi dengan catatan atau penilaian tentang suatu daftar pustaka atau artikel. Selanjutnya dilihat dari segi cakupannya, bibliografi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bibliografi retrospektif. Bibliografi ini adalah bibliografi yang menuliskan bahan pustaka pada masa lampau. Contohnya bibliografi sejarah Perang Ambarawa. Yang kedua ada bibliografi current atau terkini, yaitu bibliografi yang menuliskan bahan pustaka yang masih atau sedang terbit saat ini. Yang ketiga ada bibliografi selektif, yaitu bibliografi yang menuliskan bahan pustaka tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Contohnya berupa buku bacaan untuk anak sebelum sekolah. Yang keempat ada bibliografi subjek. Bibliografi subjek adalah bibliografi yang menuliskan bahan pustaka pada bidang ilmu tertentu saja. Salah satu contohnya adalah bibliografi khusus ternak sapi. Yang kelima ada bibliografi nasional. Bibliografi ini merupakan jenis bibliografi yang menulis terbitan suatu negara atau juga daerah regional tertentu. Next. Selanjutnya ada manfaat bibliografi. Bibliografi memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya yang pertama ada untuk media promosi, yang kedua ada untuk mengetahui terbitan atau cetakan yang ada mengenai suatu objek, yang ketiga ada untuk bahan rujukan terhadap koleksi perpustakaan, dan yang terakhir ada untuk daftar informasi bahan pustaka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Terima kasih Azam. Selanjutnya, jenis sumber informasi sekunder yang kedua yaitu indeks. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetak dan tersusun menurut abjad, yang memberikan informasi mengenai halaman dan istilah tersebut ditemukan. Biasanya terdapat pada akhir buku. Next. Indeks diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada indeks buku. Indeks buku yaitu susunan kata penting dan nomor yang letaknya berada pada bagian akhir sebuah buku. Yang kedua ada buku indeks, yaitu sebuah buku yang memiliki 1 jilid atau lebih, yang di dalamnya terdapat susunan kata dan nomor yang merujuk pada halaman buku. Yang ketiga ada majalah indeks, yaitu cetakan berseri dan waktu terbit atau cetak yang teratur, yang di dalamnya terdapat daftar artikel pada majalah primer. Next. Selanjutnya, jenis sumber informasi sekunder yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak merupakan intisari atau penjelasan mengenai rangkaian monograf dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat pada suatu penelitian atau artikel. Next. Tujuan abstrak ada 2. Yang pertama,
menghemat waktu pembaca agar pembaca mengetahui artikel yang ia baca bermanfaat atau tidak. Yang kedua, membantu melakukan penelusuran pada masa lalu atau masa lampau tanpa melihat artikel sesungguhnya atau artikel aslinya. Next. Sifat-sifat abstrak ada 5. Yang pertama, jelas, kedua, tepat, ketiga, ringkas, keempat, objektif, dan kelima, berdiri sendiri. Next. Abstrak memiliki beberapa unsur, diantaranya yang pertama, argumentasi yang logis harus dibarengi dengan observasi untuk memecahkan sebuah problem. Yang kedua, ada hasil yang dicapai dan ada kesimpulan yang dapat diambil. Yang ketiga, metode atau pendekatan harus dipakai untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir, setiap unsur harus dibuat dengan sederhana atau singkat dan jelas. Next. Jenis-jenis abstrak ada 2. Yang pertama, abstrak informatif, yaitu abstrak sebuah dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, ada abstrak indikasi yang menjelaskan tentang abstrak informatif yang berisi sebuah penulisan atau dokumen dengan menggunakan pernyataan yang umum. Next. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Emma. Kepada Emma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya ada jenis sumber informasi sekunder yang keempat, yaitu karya biografi. Karya biografi merupakan informasi yang memuat data perorangan yang berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, keahlian, jabatan, hobi, dan hasil karya dalam bidangnya. Sedangkan sumber biografi dapat diketemukan pada autobiografi, kamus, ensiklopedia, maupun direktori. Kelompok sumber biografi ini pun bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat umum, yaitu menurut riwayat hidup tokoh dari berbagai bidang, dan ada pula sumber biografi yang hanya memuat informasi riwayat hidup hanya sekelompok orang yang berprofesi sama. Next. Fungsi biografi yaitu menambah pengetahuan, menyampaikan informasi, pelengkap karya ilmiah, dan juga sebagai informasi sejarah ilmu. Next. Selanjutnya ada kamus, yaitu kamus merupakan buku yang mengandung kata-kata yang disusun secara alfabetis atau abjad. Kamus membantu kita untuk memahami sebuah kata. Kamus yang baik disertai dengan keterangan mengenai bentuk, tanda lafal, fungsi, asal-usul, sejarah, arti, sinonim, antonim, sintaksis, dan ungkapan kata. Next. Jenis-jenis kamus. Berdasarkan isinya, kamus dikelompokkan menjadi 2, yaitu kamus umum yang berisi semua kata dan topik yang ada dalam sebuah bahasa. Yang kedua ada kamus khusus, yaitu berisi kata-kata khusus dari suatu bahasa atau bidang. Berdasarkan bahasanya, kamus dikelompokkan menjadi 3, yaitu kamus eka bahasa yang hanya memuat dan menjelaskan satu bahasa. Yang kedua ada kamus dwibahasa yang memuat dan menjelaskan 2 bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada kamus multibahasa yang memuat dan menjelaskan lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Next. Selanjutnya ada fungsi kamus, yaitu tempat memeriksa ejaan, tempat mencari makna, tempat mencari lafal kata, tempat mencari kata asing yang sering dipakai, dan tempat mencari riwayat, asal-usul, dan turunan kata. Oke, selanjutnya ada antologi yang akan dijelaskan oleh Tiara. Silakan Tiara. Baik, terima kasih Emma. Selanjutnya ada jenis sumber informasi sekunder yang ke-6, yaitu antologi. Antologi adalah sebuah kumpulan karya-karya sastra. Kata antologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti harfiah, karangan bunga atau kumpulan bunga. Karya sastra yang termasuk antologi seperti kumpulan puisi, syair, pantun, prosa, cerpen, dan komik. Bahkan di era sekarang, kumpulan karya musik, film, acara radio, maupun televisi juga bisa tergolong sebagai antologi. Next. Yang ketujuh ada
Review atau ulasan. Review atau ulasan, atau juga biasa disebut dengan resensi, merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Menurut Gerard dan Wicknell, teks ulasan adalah teks yang memiliki fungsi untuk mengukur, menilai, dan memikirkan kritik mengenai karya atau kejadian yang diulas tersebut. Next. Adapun tujuan dari menulis sebuah ulasan, yaitu yang pertama membantu si pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Yang kedua, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Yang ketiga ada memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya itu pantas untuk dinikmati atau tidak. Yang keempat, memberikan informasi terhadap halayak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Sekian dari saya, selanjutnya ada jurnal yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadlan. Ya, terima kasih Tiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis sumber informasi sekunder yang ke-8 yaitu jurnal. Jurnal ilmiah merupakan salah satu wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian atau buah pikir seseorang kepada publik. Melalui jurnal, seorang peneliti dan penulis dapat menginformasikan berbagai penemuan atau ide baru tentang suatu hal pada pembaca setelah melalui proses seleksi dan revisi. Next. Berikut adalah beberapa cara dalam menulis suatu jurnal. Pertama, menemukan ide tulisan. Kedua, menulis sesuai rambu-rambu jurnal ilmiah. Next. Tulisan harus mencerminkan validitas dan reliabilitas data atau informasi sebagai unsur karya ilmiah. Seperti judul, menuliskan judul dengan tulisan yang singkat dan menarik pembaca. Abstrak, mengemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai yang berfungsi sebagai ringkasan sehingga mampu menguraikan secara menyeluruh, cermat, dan singkat tentang isi tulisan tersebut. Pendahuluan, mengandung latar belakang atau rasional penelitian, permasalahan, dan tujuan penelitian harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Keempat, ada pembahasan. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan atau memberi pandangan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dan keempat adalah ada menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Kelima, kesimpulan dan saran, menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Saran-saran bisa mengacu pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan atau yang dikutip di dalam batang tubuh artikel ilmiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atri Lestari. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dlan. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber informasi yang ke-9, yaitu esai. Esai merupakan suatu karya tulis ilmiah yang menceritakan fakta, opini, maupun pengalaman pribadi penulis untuk memaparkan kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang terjadi. Ada juga pengertian esai menurut Dahlman tahun 2011, yaitu esai merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilai oleh penulis tersebut. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur esai. Yang pertama ada menganalisis, mengkaji, atau menarasikan hal dengan sudut pandang pribadi. Yang kedua ada bersifat subjektif. Dan yang terakhir ada menarasikan suatu hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau permasalahan sosial dan tidak hanya terbatas pada komentar atau tanggapan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama ada esai deskriptif. Esai deskriptif berisi pendapat dan cara pandang seorang penulis mengenai suatu objek yang kemudian disampaikan secara detail. Yang kedua ada esai tajuk.
Esai tajuk adalah esai yang mempunyai fungsi untuk menggambarkan pandangan atau sikap media terhadap topik dan isu di tengah masyarakat. Yang ketiga ada esai cukilan watak. Esai cukilan watak ini memberikan hak atau kebebasan kepada penulis untuk memaparkan beberapa segi kehidupan individu atau dari orang lain. Yang keempat ada esai pribadi. Esai pribadi berisi pengalaman dan kegiatan penulis. Yang kelima ada esai reflektif. Esai reflektif ini disampaikan secara formal dan berisi mengenai suatu hal yang disampaikan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan berhati-hati. Dan yang terakhir ada esai kritik. Esai kritik ini berisi penjelasan mengenai pandangan penulis terhadap suatu seni. Next. Dan yang terakhir ada ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan sumber referensi atau bahan rujukan yang paling lengkap, sebab tidak hanya memberikan keterangan secara ringkas yang mengarah pada definisi, tetapi juga menguraikan secara lebih rinci mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan bahan dilengkapi dengan gambar. Next. Adapun jenis-jenis ensiklopedia. Yang pertama ada ensiklopedia umum atau nasional. Ensiklopedia umum atau nasional ini berisi berbagai disiplin ilmu dan informasi umum. Yang kedua ada ensiklopedia khusus. Ensiklopedia khusus berisi satu disiplin ilmu atau bidang keilmuan khusus. Dan yang terakhir ada ensiklopedia internasional, yaitu berisi informasi dan pengetahuan seputar dunia. Selanjutnya ada manfaat sumber informasi sekunder yang akan dijelaskan oleh Devika. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat sumber informasi sekunder. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan koleksi sumber informasi sekunder antara lain, yang pertama menunjang kegiatan penelitian, merupakan alat bantu bagi pemakai jasa perpustakaan dalam menentukan jenis informasi yang diperlukan, mempermudah mengakses informasi tentang sumber primer karena telah disusun secara sistematis, mengerucutkan hal apa yang perlu dicari dari sumber informasi primer. Dan yang terakhir memberikan komentar, mengulas, dan membahas bukti-bukti dari sumber informasi primer. Terima kasih, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada presentator yang telah menjelaskan apa itu sumber informasi sekunder dan yang telah memperkenalkan jenis-jenis sumber informasi sekunder dan juga telah memberi tahu manfaat dari sumber informasi sekunder, yaitu kesimpulan. Maka dari apa yang telah dipresentasikan oleh para presentator, saya akan menyimpulkan sebagai moderator, yaitu bahwa sumber informasi sekunder itu berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi sumber informasi primer, dan dari jenis-jenis yang telah dijelaskan dan diperkenalkan kepada kita, bahwa sumber informasi sekunder itu semuanya bersifat mendeskripsikan, mempermudah pembaca mengakses informasi dari sumber primer untuk bahan penelitian, dokumentasi, dan mengajukan pendapat ataupun mengungkapkan pernyataan. Sampai di sini saja penjelasan dan kesimpulan dari presentasi makalah kami. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.